kita akan baca ayatnya, tapi kita nggak akan baca full karena ada 29 ayat totalnya, ya kan? Tapi kita akan bacanya secara parsial aja. Jadi mari kita sama-sama berdiri, sekaligus aku buka ke poin yang pertama, excellent spirit doesn't enough. Kita buka di Daniel 6 ayat 4 sampai yang ke-6. Daniel 4 ayat 4 sampai 6. Ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Oh. Oke, kita baca sama-sama boleh ya? 3, 2, 1. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Silakan duduk. So, sebenarnya pasti kalian ini sudah familiar sekali dengan kisah Daniel ini. Pasal ini adalah sebuah pasal yang sering mungkin kita dengarkan ketika kita masih kecil. Kita dengerin di Sunday School. Kalau kalian misalnya nggak di rock dulu, namanya mungkin Eagle Kids gitu kan. Kalau kalian di rock namanya Rocky, tak sebut semua, biar aman kan. Belajar yang ngawur. Kita pasti akan sering mendengar sekali yang namanya cerita Daniel ini. Masih ingat ya? Ini cerita apa sih? Tahu nggak? Daniel ngapain kira-kira? Ini cerita Danielnya lagi ngapain? Daniel itu sequelnya banyak. Gua singa, ya. Ikut pemberitaan semua kemarin. Daniel lagi WR. Daniel lagi ulang tahun. Daniel Januari, bukan? Ini ada. Udah. Tapi sayangnya masa kita kecil, kita ini selalu dicekokinya hanya dengan secuplik ayat. Pas Daniel ditolong Tuhan melalui malaikatnya yang di gua singa itu. Padahal sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang sangat menarik yang bisa kita ketahui. Anyway, sebagai background, Daniel di timeline yang ini ya, bukan ini multiverse, cuman dia punya sequelnya banyak. Jadi di timeline yang ini, Daniel adalah seorang yang sangat dipercaya oleh raja. Ibaratnya kalau Indonesia itu Prabowo Subianto presiden kita, Mayor Teddy Sekap kita. Nah, tahu Mayor Teddy? Nggak tahu ya? Tahu ya? Atau cuma aku aja yang tahu? Tahu semua ya? Jadi anggap aja Daniel ini adalah seorang staf sus. Ya gampangnya kita ngomong nama Mayor Teddy. Oke, balik lagi. Daniel ini adalah seseorang yang sangat amat dipercaya oleh raja. Nah, aja dia kayak Mayor Teddy sekarang. Nah, dia selayaknya Mayor Teddy hari ini, dia punya banyak sekali bawahan. Daniel punya 120 wakil-wakil raja. Nah, baca kalau Mayor Teddy sekarang kan semua menteri kan, oh siapa sekap gitu kan. Kayak gitu. Jadi posisi Daniel itu benar-benar kalau di kehidupan kita ini ada contoh realnya Mayor Teddy. Semua orang, menteri-menteri, wakil menteri, semua tunduk sama Mayor Teddy. Karena apa? Karena Daniel, baik itu Daniel maupun Mayor Teddy, adalah ringguan presiden atau ringguan raja. Daniel pun sama. Daniel kan ada 3 nih, ya kan? Salah satunya yang menjadi petinggi itu adalah Daniel. Mayor Teddy juga sama. Salah satunya ya Mayor Teddy. 2 lainnya ada Sufmi Dasko sama Ahmad Muzani. Gak tahu semua ya, baca berita. Oke. Tapi perihalnya adalah Daniel ini adalah seorang yang cukup tua. Umurnya 80 tahun. Dan perlu diingat,
di peristiwa atau timeline sebelum sequel ini berlangsung, Daniel itu sebenarnya adalah seorang buangan bangsa Yehuda. Jadi secara status sosial, sebenarnya Daniel ini jelek banget. Bayangin, seorang pengungsi Rohingya tiba-tiba mendapat posisi seperti Martegi. Seorang pengungsi Rohingya, tahu ya seorang pengungsi Rohingya tahu ya? Yang minta makan, ngemis, dikasih uang, dibuang makanan apa segini. Kok kasih uang, kasih makanan, dibuang nggak layak ini. Padahal dia ngemis, itu pengungsi Rohingya. Daniel adalah seorang buangan. Daniel ini bukan Daniel 3. Daniel seru kali kelihatannya. Daniel adalah seorang buangan yang tiba-tiba jadi kayak Mayor Teddy, yang tiba-tiba dia jadi powerful. Tapi lihat, kalau kita telisik, Alkitab selalu memberikan case atau POV di mana Tuhan itu selalu memakai orang-orang buangan, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya untuk menyatakan pribadi. Dan Daniel adalah salah satunya. Oke? Dan yang menarik di ayat keempat dikatakan bahwa Daniel ini melebihi pejabat lainnya. Karena dia memiliki roh yang menyala. Roh di sini itu konteksnya bukan Roh Kudus, tapi di sini itu adalah Spirit of Excellence atau roh excellency. Maksudnya apa? Dia itu selalu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan sempurna, dengan efisien dan apapun. Makanya ketika Daniel memiliki hal itu, dia dipercaya untuk mendapat sebuah posisi yang tinggi, sebuah posisi yang atas. Masalahnya hidup kita hari ini, dari kita semua deh, siapa yang kalian kepingin ngejar promosi dalam karir kalian? Ada? Kita semua kepingin dapat promosi. Kita semua kepingin dapat batu loncatan demi batu loncatan, terobosan demi terobosan. Tapi kita males. Males apa? Wah, aku pengen jadi brand director, dapat promosi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bekerja, ya kita kerja aja seadanya. Kita malas untuk improve. Kita malas untuk care sama tempat kerja kita. Apalagi ini budaya Gen Z banget, budaya konsultasi. Tahu konsultasi? Konse ngatasi. Tambah males lagi. Wah, gak neko-neko aku kok. Gak enak kerja nang kene, gaji mek UMR, tapi kerjaanku kok A, B, C, D, E. Atau mungkin kita mulai perhitungan. Karena kalau kita lihat-lihat di Google dan dengar dari teman-teman kita, gajimu itu underpay. Ojo gelem digoblok-gobloki bosmu. Underpay. Pasti ini gajimu itu 7 juta. Mek kon kok itu 4,5. Ngerti ya bahasa Jawa ya? Ngerti ya? Kayak gitu. Kita sering kali ingin mendapat promosi, tapi kita sendiri malas. Guys, you know what? Daniel ini sebenarnya punya spek nabi, guys. Speknya Daniel ini nabi. Ingat ya, Daniel, dia bisa apa? Menerjemahkan mimpi. Dia punya kedekatan yang eksklusif, quote-unquote, dengan Allah. Speknya nabi ya. Dan bahkan dia itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Tuhan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib melalui Daniel. Tapi melalui ayat ini, Alkitab sedang mengajarkan kepada kita bahwa melayani Tuhan itu gak harus di gereja.
Yes, salah satunya di gereja. Entah kamu jadi WL, pengkhotbah, multimedia. Tapi ketika kita hidup di luar gereja, kita juga melayani Tuhan dong. Jangan lupa, kamu di marketplace, misalnya Toto dengan skill IT-nya, dia melayani Tuhan. Andriano dengan skill dengan skill ototnya yang besar. bukan kuli dong. Dengan administratifnya yang canggih, yang detail. Kuli. Bahkan malah nggak tahu staf gedengmu. Apapun yang kita kerjakan, itu kita sedang melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu bisa dimanapun sesuai dengan panggilan kita. Mau kita yang mungkin hari ini sebagai pelajar, siapa yang hari ini masih pelajar? Coba angkat tangan bu. Siapa masih pelajar? Oke, ada satu masih pelajar, ada yang masih pelajar. Kuliah itu pelajar ya? Kuliah itu pelajar ya? 3 ya? Oh bener ya? Kan kuliah kehidupan. Biologis kan kuliah kehidupan. Kalau seandainya kalian belajar, buat kalian yang masih belajar, belajarlah dengan giat. Kenapa? Karena bukan supaya, wah nanti aku belajar dengan giat, ya toh, nilaiku bagus, nyari kerjaku gampang, gajiku banyak, bukan itu. Kita belajar. Sorry. Aku berusaha nahan. Ketika kita belajarlah karena apa? Karena Tuhan kasih anugerah ke papa mamamu untuk nyekolahkan kamu. Mindsetnya harus seperti itu. Bukan aku belajar supaya nanti ke depan tujuanku tercapai, no. You just take it for granted. Tapi ketika kamu belajar, motivasimu benar ketika kamu belajar, itu baru namanya memuliakan Tuhan. Kamu belajar karena apa? Aku nggak mau nyanyain rek, Tuhan sudah kasih anugerah. Ini tanpa membandingkan dengan orang yang tidak bisa sekolah berarti nggak dapat anugerah. Enggak, itu bukan kayak gitu konsepnya. Tapi ketika kita fokusnya jangan lihat ke minusnya orang lain, tapi kita lihat diri kita. Kalau Tuhan kasih anugerah ke papa mamamu untuk papa mamamu bisa menyekolahkan kalian, pergunakan itu dengan baik. Atau Tuhan kasih anugerah, kayak kamu, uang kuliah bayar sendiri gitu misalnya. Ya Tuhan kan kasih anugerah. Dengan apa? Kamu diberkati, nggak salah kok dengan berkat Tuhan. Tapi gimana cara kita mengelolanya? Nah, kalau kalian yang sedang bekerja, bekerjalah dengan rajin. Siapa yang di sini bekerja? Bekerja, silakan bekerja. Oke? Pengangguran, silakan pengangguran. Silakan keluar, teman. Ini kan nggak sesuai. Pengangguran itu nggak representatif of Christ Kingdom. Kita semua nggak ada pengangguran, tapi pekerja Tuhan semua, ya kan? Masih pekerja biasa kita belum bisa, gitu kan? Tapi yang namanya manusia, bukankah sering kita ini berpikir kalau apapun yang aku lakukan itu percuma? Malas percuma aku kerja giat. Aku tidak akan pernah mendapatkan promosi. Manajerku itu sepupune owner. Gak akan pernah aku jadi manajer.
mentok supervisor. Lah percuma aku berbisnis dengan jujur. Aku lo nggak kaya-kaya, nggak kayak koncoku sing sebelah itu korupsi markup harga dan lain sebagainya. Sudah BMW, saya bit karbul lucu ya. Dan jujur, hal ini juga aku rasain, teman-teman. Bukan cuma kalian. Aku juga merasakan kok bagaimana susahnya kerja benar. Kalau mau kerja nggak benar, gampang. Gampang buat aku. Mau nyalek nggak benar, gampang. Jalurnya ada. Tapi ya susah. Ya makanya caleg gagal kan statusnya. Politisi gagal. Karena ya, kalau tadi Doni bilang kan, kamu pilih mana? 1 miliar nyangkal Yesus atau mati ngambil Yesus? Ya kan? Kalau aku bilang, mungkin saya 1 miliar dulu deh. Minggu tobat. Gak bercanda. Ketika kita ikut Kristus, ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan, ya hidup kita nggak baik-baik saja juga, ya hidup kita nggak melejit-melejit juga. Shit happen pasti, hal buruk terjadi pasti, tapi yang pasti juga, kemanapun kamu berada, di situ Tuhan berada. Nah, Daniel di poin ini juga mengalami sesuatu hal yang nggak enak ketika dia mengikut Kristus, mengikut ketetapan Allah. Orang dengan spek nabi itu pun juga jatuh kok. Jatuh itu dapat kena ya, kena hal buruk juga. Daniel di kehidupannya nggak punya kesalahan, tapi dicari celahnya, dicari kesalahannya, karena banyak orang mau menjatuhkan dia. Atau mungkin malah yang nyari kesalahannya Daniel itu kita. Kayak kita nyari kesalahannya teman kita, rekan kantor kita, rekan gereja kita. Daniel Tri ini memang naiknya kecepatan sepenggal aja kemana. Kita gimana caranya nyari, wah sepatu baru ya habis pasca ya. Fraud ini gitu ya. Wah, ya unos gitu kan. Ini selalu hal-hal yang buruk yang ada di Alkitab itu selalu mencerminkan kita sebagai manusia. Sampai di satu titik Daniel tidak didapatkan kekurangannya dan malah kebenaran yang dia hidupi menjadi kesalahan. Kalau kamu hari ini mungkin dikucilkan oleh temanmu, rekan kerjamu karena kamu lurus dalam kebenaran, pertahankan itu. Pertahankan itu. Karena apa? Pun seperti Daniel, pun jangankan kita, Daniel spek nabi aja gitu kan. Coba kita renungkan ini. Karena nggak ada yang salah dari Daniel, nggak ada yang memberatkan. Ibadah dan ketaatan Daniel menjadi permasalahan yang dapat menjatuhkan. Mereka mulai mereka-rekakan yang jahat dan mengubah hukum yang ada di ayat 8-9. Nih, lihat. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Karena barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia kecuali kepada raja, tuanku itu raja, maka ia akan dilemparkan. Ini nggak ada aturan ini sebelumnya, tapi tiba-tiba ada. Terasa familiar nggak? Terasa familiar nggak? Dari dulu itu mainnya juga begini, teman-teman. Apa yang nggak ada tiba-tiba jadi ada.
Apa yang tidak bisa, benar-benar jadi bisa. Tapi kita lihat respon Daniel di ayat 11. Nah ini tak kasih yang BIMK supaya kalian lebih gampang capture. Lihat, Daniel ayat 11. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah ia ke rumahnya, kamar yang di tingkat atas yang punya jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela yang terbuka. Walaupun Daniel mengetahui bahwa hukum itu sudah ditandatangani, dia tetap pulang ke rumahnya seperti biasa. Dan dia berdoa kepada Allahnya di tengah ancaman persekusi yang dia akan hadapi. Dia tahu, dia takut, tak jamin pasti. Tak jamin pasti. Aku yakin sekali Daniel takut, Daniel itu gusar. Tapi kondisi itu tidak membuat Daniel kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Daniel tetap menaruh iman percayanya hanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang kira-kira bisa membuat Daniel ini menaruh iman dan percayanya? Sedangkan masa-masa sekarang ini kok susah ya naruh iman dan percaya ke Tuhan gitu. Ya ekonomi nggak kunjung membaik, benar nggak? Daya beli kurang, gaji pas-pasan, tiba-tiba perang sudah di Thailand gitu kan. Kok susah ya lihat bisa ngasih iman dan percayaku sama Tuhan. Tahu nggak sih? Kunci Daniel bisa menaruh iman dan kepercayaannya kepada Tuhan adalah Daniel itu bukan hanya percaya sama Tuhan, tapi dia mengalami Tuhan. Daniel bukan hanya tahu tentang siapa Allahnya, tapi dia mengerti siapa Allahnya. Adalah beda tentang tahu dan mengalami. Adalah beda tentang mengerti dan memahami. Itu mirip. Cuman implikasinya, aplikasinya itu pasti berbeda. Outputnya itu pasti beda. Kita tahu Tuhan seperti ini, tapi kalau kita nggak alami Tuhan, ya kita nggak akan ngurus. Oh iya, ini sebagai ilmu pengetahuan. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasa takut dan gentar, berarti kita harus cek benar-benar ke dalam hati kita. Apakah kita sudah mengalami Kristus atau belum? Termasuk aku. Jujur, guys, baru-baru ini aku ini mengalami hal yang sama dengan kamu. Aku ini tipikal orangnya kalau bisa nggak merepoti orang lain, nggak merepoti orang lain. Oke, karena aku tahu bahwa kita semua sama-sama repot. Tapi baru-baru ini aku ini merasa sangat lemah, sangat down, sangat bla bla bla. Tak telepon go. Boleh ketemuan, ngobrol. Tak ceritakan, dede. Karena apa? Buat aku, kalau WhatsApp, kalau sesuatu bisa di WhatsApp ya di WhatsApp aja. Kalau sesuatu bisa ditelepon aja. Tapi posisiku pas itu udah mentok, jeduk. Waduh, gak iso ini. Aku datang ke gue. Nah ini mungkin sekedar pesan pastoral ya. Jujur, ya bersyukur sekali. Dimana aku hidup di dalam sebuah komunitas yang sangat membangun, walaupun sangat membuli, kan begitu. Makanya teman-teman kalau mungkin hari ini kalian belum join komunitas, joinlah. MC, joinlah ke KJC. Kalau kalian masih belum punya local church, please do come. Happy. Karena aku punya teman, punya koko, punya rekan sekerja Allah yang support. Masih enak loh kita ini masih punya support system. Daniel, sebatang kara bosku. Siapa ya?
dia mau sama singanya? Enggak dong. Siapa Daniel mau sharing gitu? Nggak, udah tua, duda ya. Nggak tahu, jujur aku nggak tahu duda apa nggak. Nggak tahu. Tapi dia sendirian mau sharing sama raja. Kok ternyata rajanya yang jeblosno. Nanti kita bahas di poin kedua, ya kan? Nah, walaupun backingan Daniel ini raja, tapi rajanya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di ayat 13, para wakil-wakil raja itu datang menghampiri rajanya dan menjebloskan Daniel ke gua singa. Yang menarik adalah beberapa hal yang sangat kontras terjadi di saat Daniel hampir dimasukkan ke gua singa, dan kita masuk ke poin kedua, actual faith brings salvation. Ayatnya di situ ya, kata tulis panjang banget itu. Tahu nggak kenapa Daniel ini masuk ke gua singa? Poin sebenarnya, tahu nggak? Karena hukum yang tadi tidak ada, jadi ada, dan ngomongnya tentang apa? Penyembahan Daniel kepada Tuhan. Itu yang jadi poin permasalahan. Poin permasalahan adalah karena sesimpel dia menyembah Allah di saat ada larangan untuk menyembah Allah. Dan walaupun dia tahu, Daniel itu tetap berjalan dalam kesalehannya. Tapi pertanyaannya, yang buat siapa? Ya raja itu sendiri. Backingannya itu sendiri. Karena apa? Karena rajanya ini sebenarnya sedang dipermainkan harga dirinya oleh para wakil-wakil raja itu. Tapi ada satu hal yang kontras sekali yang muncul ketika raja itu memasukkan Daniel ke dalam penjara. Kita lihat di ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja ini bukan orang Kristen. Namanya Darius. Bukan Darius Sinatra, bukan. Tapi ini rajanya namanya Darius. Tidak dijelaskan Darius itu nickname atau nama asli. Aku sudah cari. Itu sebenarnya menuju kepada satu penguasa di tempat itu, di Persia dan Media itu. Tapi nama aslinya bukan Darius, tapi panggilannya Darius. Mungkin kayak kita mengenai Kristo, Angelo, Toto, manggil Christopher, Kevin, Kikis, kan gitu. Mungkin itu nickname Darius. Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang percaya, dia bukan orang yang dalam tanda kutip percaya kepada Allah. Dia percaya sama dewa-dewa. Tapi di saat itu terjadi, si Darius ini bilang seperti itu ke Daniel. Karena Darius melihat sebuah kesalehan yang dimunculkan oleh Daniel. Raja Darius yang seharusnya menyembah dan percaya kepada dewa-dewi, Darius mulai menaruh sebuah harapannya kepada Allah. Dan dia bilang, Allah yang kau sembah tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dia taruh harapannya kepada Allah yang bukan yang dia sembah. Dan lihat di ayat 19-nya. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dapat itu. Mungkin bagi kita puasa itu lazim. Nah, puasa, gitu kan. Tapi kalau kita pelajari sejarah, yang namanya raja, kalau nggak bisa tidur, dia akan bawa, sebenarnya bukan makanan juga, minuman beralkohol. Dia akan ngobain. Dan nggak cuma minuman beralkohol, dia akan bawa biduan. Bahasa sekarang LC, gitu. Dia akan bawa cewek-cewek, nemeni dia tidur. Apa ya? Kalau namanya raja, udah nggak usah raja lah, yang lain aja. Nggak usah. Intinya, aku cerita kayak gini. Intinya adalah yang nggak usah ngomongin raja. Level bukan raja aja kayak gitu. Nah, tapi
Lewat cerita ini, kita lihat bahwa Darius mulai menumbuhkan bibit dan iman kepercayaannya. Baru menumbuhkan loh ya. Tapi it's better for nothing. Better than nothing. Karena dia sudah mulai pelan-pelan naruh harapan. Dia berpuasa semalam suntuk. Dan Darius hanya memikirkan tentang Daniel. Hingga pagi harinya ketika Darius bangun, dia langsung lari dia ke kandang singa. Untuk memastikan Daniel hidup. Si Darius ini sayang sama Daniel. Sama kayak Prabowo sama Merteki, sayang. Dan turns out Daniel itu hidup. Dan Daniel menjawab, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Daniel mendapatkan sebuah pembelaan di mata Allah. Daniel berhasil hidup dalam kesalehan. Dia berhasil hidup menaruh iman dan kepercayaannya sama Allah. Makanya Daniel dibela oleh Tuhan. That's why hiduplah seperti Daniel, gitu ya? Kan banyak gitu ya? Enggak. Nah masalahnya kita selalu dicekokin yang seperti itu. Kalau kamu berdoa, ya, kalau hidupmu seperti Daniel, maka niscaya hidupmu akan melejit, musuhmu terbirit-birit, gitu kan? Dari dulu kita diajarkan seperti itu. Dari dulu kita selalu diajarkan cerita ini adalah ketika kamu baik, when you do good, and you trust the Lord, dan kamu percaya sama Tuhan, Tuhan akan menjagamu. Jadi beranilah karena Tuhan pembela. Tidak salah, tapi tidak itu. Ini jujur message yang bukan, ya ini mungkin kasar ya, mungkin sampai hari ini ada roki-roki yang aku tahu dengan mata kepala aku sendiri ngomong tentang makanya hidup seperti Daniel. Nah, tahun ini aku dengar sendiri itu hidup seperti Daniel, bukan. Itu bukan kekristenan. Karena aku tahu di mana ada seseorang yang lebih percaya sama Tuhan jauh dari kepercayaannya Daniel. Tapi akhirnya orang tersebut juga dilemparkan ke dalam gua dan dalam keadaan yang tidak baik. Ada orang yang sama, dia lebih baik dalam hidup daripada si Daniel. Tapi digerebek, malah lebih parah. Puncaknya, dia pun selama hidupnya tidak bersalah, hidupnya sempurna menaati segala hal. Tapi alih-alih diberi sebuah pembelaan, dia malah diremukkan di atas kayu salib dan menerima murka Bapa yang berujung pada keterpisahan oleh Bapa, ditinggalkan oleh Bapa. Siapa? Yesus Kristus. Pemain musik boleh tanya. Yesus menjalani hidupnya dengan sangat baik. Tidak ada satupun Yesus melanggar hal-hal yang diperintahkan Bapaknya. Yesus memiliki iman dan pengharapan yang solid. Tapi akhirnya dia dicacat, disiksa, disalib, ditinggalkan Bapaknya. Tahu gak Bapak? Supaya kita, aku dan kamu, mendapatkan pembelaan yang sempurna di hadapan Allah. Supaya kita di tengah gempuran singa-singa dalam kehidupan kita dijagai, kita dilindungi, kita diteguhkan, bukan oleh malaikat, oleh Allah itu sendiri. That's the good news, everybody. Ironis,
masih merasa kuat, masih merasa hidupku tak sandarin aja sama pengalaman dan kehebatan. Padahal Ia yang kudus, kuat, tapi disiksa dan ditinggalkan, supaya kita yang rapuh dan lemah dilindungi dan didampingi oleh Dia selamanya. Ini berarti semua kehebatan kita di dunia ini adalah sia-sia. Semua hal yang kita lakukan secara excellent tidak dapat menyelamatkan kita dari apa. CV-mu, pengalamanmu mungkin bisa membuatmu terbang tinggi, tapi tidak bisa membuat hidupmu selamanya. Apa yang mau kita cari dalam hidup kita? CV-mu, portfoliomu gak bisa dapatin kita dari apa. Hanya Kristuslah sang penopang kehidupan kita. Makanya di ayat 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, itulah kekuatan Allah. Pertanyaan yang harus direnungkan oleh kita adalah, kepada apakah kita berharap ketika kita diperhadapkan sama ujian iman? Mungkin sesuatu yang bikin kamu untung, mungkin sesuatu yang bikin kamu buntu. Kepada apakah kita berharap? Agama selalu ngomong sama kita, jadilah saleh supaya kau dilindungi. Tapi Kristus selalu ngomong, jadilah saleh karena kamu sudah ditahirkan, karena kamu sudah dikuduskan. Hiduplah kudus. Agama selalu bilang, berbuatlah baik supaya kamu diberkati. Tapi Kristus selalu bilang, berbuatlah baik karena kau sudah diberkati. Kekristenan selalu berbicara tentang bagaimana Allah mengejar kita, sehingga kita bisa mengejar yang lain. Kalau kalian hanya berpikir Allah mengejar kita and that's it, kamu cuma cherry picking kekristenan. Tujuannya ketika Allah mengejar kamu kejar yang lain, bagikan. Poinnya sudah bukan tentang kerjakan keselamatanmu, tapi apa? Bagikan keselamatan. This is the next level. Gereja selalu bilang, kerjakan keselamatanmu, pikul kukmu. Tapi Alkitab maunya adalah bagikan keselamatan. Share with the world. Sebagai penutup, anggaplah kalau ini film ini adalah ekstras gitu ya. Kalau kita perhatikan, Tuhan itu kalau melakukan mukjizat di Alkitab itu bukan cuma sekedar menunjukkan kekuatan dan nggak ada tujuannya. Itu namanya empty power. Captain Marvel, dia bisa nembak batu dor, terus nggak ada tujuannya, itu namanya empty power. Oke? Tuhan untuk melakukan seperti Captain Marvel, ya itu terlalu mudah. Tapi coba kita renungkan ini. Kalau Tuhan melakukan mukjizat, Tuhan itu selalu menunjukkan adanya sebuah keselamatan yang diberikan. Dan kata lain apa? Mukjizat yang ada di Alkitab itu berbicara tentang sebuah restorasi terhadap apa? Seseorang. Gak pernah Tuhan cuma merubah air jadi anggur terus tiba-tiba, wah silakan minum. No. Pasti ada restorasi jiwa. Dan di ayat renungan kita ini siapa yang direstorasi? Darius. Kita lihat di 27-28. Darius, seorang yang tidak percaya itu, mengatakan begini, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal
untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dari yang hanya menaruh sebuah harapan, Darius mengaku Allahnya Daniel. Walaupun mungkin pemakaian diksinya masih Allahnya Daniel, but for me, it is clear. Darius menaruh dan mengaku. Setelah semuanya berlalu, lewat satu momen ini, Tuhan menyelamatkan 2 jiwa. Jiwanya Daniel secara fisik mungkin, tapi lebih dari itu dia menyelamatkan jiwanya Darius. Dan dari sana menyelamatkan satu kerajaan. Kalau begitu ketika Tuhan selamatkan kamu 2000 tahun yang lalu, so why not kamu yang sebar keselamatan itu pada orang lain? Mari kita sama-sama tutup mata. Dudukkan kepala kita. Aku gak kepingin kita toleh kiri, toleh kanan. I want to give you a challenge. Aku mau kasih kalian sebuah challenge. Challenge-nya apa? Hari ini, ya. Buat teman-teman di sini setelah mendengar firman hari ini, siapa yang mau menyelamatkan satu orang teman? Atau mungkin itu saudara, atau mungkin itu orang tua. Pikirkan satu nama dulu. Mau nggak mau belakang. Pikirkan satu nama dulu, oke? Pikirkan satu nama dulu. Setelah kamu memikirkan, itu tandanya berarti kamu mau. Kalau kamu nggak kepikiran orangnya siapa, itu tandanya kamu masih belum terpanggil. It's okay. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Oke? Aku nggak akan menghakimi kamu. Nah, buat teman-teman yang hari ini sudah memikirkan satu nama yang mau kamu injili besok, boleh angkat. This is your personal, your very very personal matter. Temenmu di sampingmu nggak berhak ngejudge kamu. Aku nggak berhak ngejudge kamu. Kami semua home pastors, para WL apa dan sebagainya tidak berhak ngejudge. Tapi aku pengen gini. Aku pengen kita hari ini do something more. Kita nggak cuma duduk di gereja yang dingin, mendengarkan sebuah musik yang indah, tapi kita nggak lakukan apa-apa karena kita sudah nyaman di sini. Nah, di hari ini aku pengen challenge kalian. Buat kalian yang sudah terpikir satu orang itu dan kalian mau, baik kalian mungkin, aku nggak peduli kalian mampu atau enggak, tapi kalian mau, angkat tangan kalian hari ini. It's not only gimmick, ya. Buat kalian yang mau, yang benar-benar mau, angkat tangan. Kalau kamu emang benar-benar mau komit hari ini, mau menginjili satu orang itu, saya tantang maju ke depan. Saya tantang maju ke depan. Kini aku percaya. Yang tadi angkat tangan, saya tantang kamu maju ke depan. Mustahil bagiku, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya. Mari sama-sama kita nyanyikan.
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, Ini kami Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. aku undang kuis untuk putus kita semua dalam sebuah panggilan utama kita sebagai orang Kristen, yaitu menginjili. Dan orang-orang yang sudah hari ini maju adalah bukti komitmen untuk siap menginjili. Dan hari ini aku persilakan kuis untuk bisa memutuskan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa anugerah-Mu itu benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi anugerah-Mu juga memanggil kami untuk masuk di dalam rancangan supaya kami bisa menyatakan pribadi. Ini kami umat-Mu Tuhan sudah mengambil komitmen untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Kiranya hikmat-Mu, kiranya kasih-Mu benar-benar limpah dalam kehidupan putra dan putri-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya kasih-Mu benar-benar limpah dalam hati kami. Kami digerakkan oleh kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu, bukan digerakkan oleh emosi kami, bukan digerakkan oleh pengetahuan dan pengalaman kami, tetapi kami benar-benar digerakkan oleh kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya hikmat-Mu yang menuntun kami, pimpin setiap perkataan kami, pimpin setiap tingkah laku kami. Kami mungkin ada beberapa hal yang kami gak tahu kami harus berbuat apa, tetapi satu hal yang kami tahu, ketika kami mau mengambil langkah untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah, kami percaya hikmat-Mu yang akan menuntun kami. Kiranya Roh Kudus Kau benar-benar curahkan di dalam kehidupan setiap kami di tempat ini yang mengambil komitmen untuk memberitakan Injil. Engkau yang memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kekuatan. Pergi dan beritakan bahwa Yesus mengasihi teman-temanmu. Pergi dan beritakan bahwa Yesus mengasihi saudara-saudaramu. Pergi dan beritakan bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus. Dan pergi beritakan bahwa ada orang yang sanggup memberikan pengharapan di setiap tekanan, di setiap permasalahan, bahwa Yesus adalah jawaban dan pengharapan satu-satunya. Hikmat Allah ada padamu, kuasa Allah ada padamu. Terima kuasa itu, terima pengurapan ini, terima hikmat ini. Kau tidak pernah berjalan sendirian. Ini bukan perkataan manusia biasa, tetapi ini adalah perkataan Allah yang maha tinggi, di mana kuasa, segala kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepadanya, dan itu diberikan kepadamu. Terima kuasa ini, terima hikmat ini, dan terima kasih ini di dalam kehidupanmu. Dan pergi, percayalah Tuhan